Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elma dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Project Time Management. Saya bersama Muhammad Syadat Hafiz Ilyas ingin menjelaskan tentang Project Time Management. Project Time Management, apa itu Project Time Management? Semua tentang rekaman waktu yang dihabiskan oleh orang-orang pada sebuah proyek untuk merekam waktu yang dihabiskan tim melaksanakan proses manajemen waktu proyek. Ini waktu proses perekaman melibatkan waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas menggunakan timesheet. Proses waktu membantu manajemen mengetahui tugas-tugas setelah bekerja pada kapan dan berapa lama. Kapan saya menggunakan manajemen waktu? Cara terbaik untuk melihat apakah proyek Anda berada di track adalah untuk mencatat waktu, benar-benar menghabiskan waktu yang direncanakan harus dihabiskan. Proses ini disebut proyek manajemen waktu, dan itu adalah cara yang paling efektif untuk memantau kemajuan proyek. Proses waktu memungkinkan Anda untuk melihat untuk setiap tugas apakah yang telah diselesaikan pada waktu. Proses waktu juga memungkinkan Anda untuk mengontrol waktu yang dihabiskan dengan menerapkan proses persetujuan kartu absen. Proyek ini, waktu proses manajemen akan membantu Anda untuk menempatkan proses untuk waktu perekaman dalam proyek. Gunakan timesheet untuk memantau waktu yang dihabiskan oleh staf, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah manajemen waktu. Jauhkan rencana proyek Anda up to date setiap hari, setiap saat. Ini waktu proyek manajemen proses adalah unik karena daftar langkah kunci yang dibutuhkan untuk mengatur waktu dalam sebuah proyek, termasuk diagram proses, menampilkan saat langkah-langkah yang diambil. Menjelaskan masing-masing peran dan tanggung jawab yang terlibat, apakah selesai dan siap untuk digunakan pada proyek-proyek sekarang. Ini adalah contoh luas pengetahuan manajemen proyek waktu terdiri dari beberapa proses sebagai berikut. Nah, network diagram. Diagram jaringan yang digunakan untuk menampilkan kegiatan dan dependensi mereka. Network diagram can be used to perform critical path analysis. Diagram jaringan dapat digunakan untuk melakukan analisis jalur kritis. Network diagram can also be used to perform crossing and stacking. Of the project diagram jaringan juga dapat digunakan untuk melakukan pelacakan dan cepat menerjang proyek. There are two types of network diagram. Ada dua jenis diagram jaringan, yaitu activities on node or presence, kegiatan pada node atau presence. Activities on a row atau AOA, kegiatan pada panah. Presence is most commonly used. Presence ini paling sering digunakan. AON and AOA cannot have loops or conditional relationship. AON dan AOA tidak dapat memiliki loop atau hubungan bersyarat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Syadat. Analisa jaringan kerja. Analisis network adalah analisis yang dilakukan terhadap rencana pelaksanaan suatu proyek dengan menggunakan suatu bagan network yang menggambarkan serangkaian kegiatan dari pelaksanaan proyek tersebut. Analisis network ini dapat digunakan dalam bidang pembangunan, jembatan, irigasi, dan sebagainya. Kegiatan penelitian, kegiatan marketing, perbaikan, pembongkaran, dan pemasangan mesin-mesin pabrik dan sebagainya. Manfaat analisis network. Manfaat yang dapat diperoleh dengan penggunaan analisis network adalah: 1. Dapat mendorong perencanaan suatu proyek menjadi lebih detail dan dengan memperhitungkan waktu terjadinya tiap-tiap kegiatan atau event yang ditimbulkan oleh suatu
atau beberapa kegiatan. Maka dapat diketahui dengan pasti kesulitan-kesulitan yang akan timbul jauh sebelumnya, sehingga dapat dengan segera diadakan tindakan pencegahan seperlunya. Dengan diagram network dimungkinkan diketahui dengan jelas suatu kegiatan di mana waktu penyelesaian sangat kritis, sehingga kemungkinan dapat mencapainya pelaksanaan proyek yang lebih ekonomis dipandang dari sudut biaya langsung. Ketidakraguan dalam penggunaan sumber tenaga, biaya, dan sebagainya. Dengan analisis network didapatkan gambaran yang tepat, lebih teliti, dan lebih positif dipandang dari sudut logika dan waktu, sehingga memerlukan banyak keringanan dalam penguasaan suatu proyek. Pengertian PERT dan CPM. PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique atau teknik penilaian dan meninjau kembali program. Sedangkan CPM adalah singkatan dari Critical Path Method atau metode jalur kritis, di mana keduanya merupakan suatu teknik manajemen. Teknik PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan sebagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesai proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkan suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Tujuan dari PERT adalah pencapaian suatu tarif tertentu, di mana waktu merupakan dasar penting dari PERT dalam menyelesaikan kegiatan bagi suatu proyek. Dalam metode PERT dan CPM, masalah utama yaitu teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biaya dengan maksud pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan itu dapat diselesaikan secara tepat waktu serta tepat biaya. CPM adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan. Di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan, dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Jadi CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan daya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Teknik penyusunan jaringan kerja yang dapat critical path mode sama dengan digunakan pada PERT. Perbedaan yang terlihat adalah bahwa PERT menggunakan activity oriented, sedangkan dalam CPM menggunakan event oriented. Pada activity oriented, anak panah menunjukkan activity atau pekerjaan dengan beberapa keterangan aktivitas, sedangkan event oriented pada peristiwalah yang merupakan pokok perhatian dari suatu aktivitas. Kesimpulan dari semua ini, ada satu, analisa jaringan kerja atau network berguna untuk merencanakan suatu proyek dengan detail dan lebih teliti. 2. Apabila terjadi penyimpangan dengan rencana yang telah dibuat dapat cepat diantisipasi penanggulangannya. 3. Waktu penyelesaian proyek dapat dihitung dengan perhitungan lanjut dan perhitungan mundur. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Saya sendiri, Muhammad Sadat Hafiz Ilyas, dan rekan saya, D.L. Mayanti, mengucapkan terima kasih.